Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kamis 18 Desember 2025. Salam kasih karunia bagi kamu sekalian. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerahnya, penyertaannya sampai hari ini. Sebelum beraktivitas, marilah kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat 17, beginilah firman-Nya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Amin. Tema hari ini,
aku telah menyertai engkau. Saudara, menempuh hidup yang penuh tantangan sekalipun penuh misteri, tentulah setiap orang berharap memperoleh tuntunan, pendampingan, dan penyertaan Tuhan. Tujuannya juga tentu sangat jelas, yakni agar hidup menjadi terarah dan sampai kepada apa yang diharap atau dicita-citakan. Demikianlah kisah hidup Raja Daud. Melalui Nabi Natan, Tuhan mengingatkan Daud bahwa ia telah menyertainya menghadapi segala musuh dan memberikan keamanan sekelilingnya sehingga ia bisa tenang dalam rumahnya. Tuhan jugalah yang telah membesarkan namanya dan terus berjanji untuk menegakkan keturunannya serta kerajaannya. Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam seluruh amanah hidup yang diemban oleh Raja Daud telah mendorongnya untuk berprakarsa membangun rumah bagi Tuhan. Kendati demikian, namun rencana yang baik itu tidaklah serta-merta dikenan oleh Tuhan. Melalui Nabi Natan, Tuhan menyampaikan bahwa rencana itu bukan Daud yang akan melaksanakannya, melainkan anaknya. Tuhan ingin kasih setianya tidak hanya dinikmati oleh Daud, tetapi juga akan dialami oleh keturunannya yang akan menggantikannya sebagai raja, sehingga Allah pun akan menjadi bapa atas mereka dan mereka hidup dalam ketaatan sebagai anaknya. Dalam hidup yang kita jalani, tentulah penyertaan Tuhan telah dan senantiasa kita alami dalam ragam situasi hidup. Lalu, apakah yang menjadi respon kita atas penyertaannya itu? Apakah yang hendak kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Belajar dari kisah Daud, respon yang utamanya ialah pengakuan atas penyertaannya dan kasih setia Allah. Kesadaran bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak yang dikasihinya, semestinya mendorong kita untuk senantiasa taat dan setia padanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih atas firman-Mu, kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Bapa, ampunilah setiap kami yang kadang kami lupa akan penyertaan-Mu. Kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati semua yang ada dalam perenungan bersama kami pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa, berkatilah pekerjaan dan semua apa yang dilakukan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu pada hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati seluruh anak-anak dan seluruh pendidikan mereka. Berkati setiap pergumulannya, berkati dalam setiap harapan dan doa-doanya. Yang saat ini dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, dan bahkan di dalam keadaan duka, Tuhan Engkau hadir, menilik mereka, menolong mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan, inilah kami, Engkau yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami mohon berkati setiap pekerjaan kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati. Dan semua itu biarlah untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, percayalah Tuhan menyertai saudara. Tuhan senantiasa menolong saudara. Tuhan memberkati
saudara. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati.